Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Pujian serta rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberkatan serta kasih sayang darinya. Kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. Mega Prabawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi, serta yang saya cintai dan banggakan teman-teman kelas 2021C. Izinkan kami kelompok 5 untuk merepresentasikan materi kami. Boleh di next. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Dila Nuradilah dengan NPM 212151079. Kemudian ada Dwi Putri Kusuma dengan NPM 212151084. Lalu ada Najwa Gafira Putri dengan NPM 212151085. Kemudian ada saya sendiri yaitu Yusuf Tijakusuma dengan NPM 212151090, serta ada juga Rosa Febrianti dengan NPM 212151112. Boleh di next. Nah, untuk submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai perkembangan industri perangkat lunak yang akan disampaikan oleh Saudari Dila dan Saudari Rosa. Kemudian ada juga materi mengenai metode pengembangan perangkat lunak yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Saudari Putri. Kemudian yang terakhir ada tentang pengenalan dasar pengembangan perangkat lunak yang akan disampaikan oleh Najwa Gafira Putri. Boleh di next. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja untuk penyaji pertama menyampaikan materinya. Kepada Dila Nuradila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya Dila Nuradila akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai perkembangan industri perangkat lunak. Boleh di next. Nah, industri perangkat lunak atau bisa disingkat dengan IPL di Indonesia memiliki beberapa prospek untuk membentuk lapangan kerja tingkat tinggi, menghemat devisa negara dengan penggunaan produk perangkat lunak lokal, menghasilkan devisa dari ekspor, meningkatkan efisiensi kerja organisasi baik pemerintah maupun swasta, serta meningkatkan kualitas layanan. Nah, IPL di Indonesia memiliki prospek untuk berkembang yang baik asal didukung oleh iklim usaha yang kondusif. Modal utama dari IPL atau industri perangkat lunak itu sendiri adalah sumber daya manusia atau SDM. Ya, secara umum, IPL sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, seperti yang sudah disajikan dalam bagan di bawah ini. Nah, di situ ada sumber daya manusia. Ada sumber daya manusia, kemudian itu di bawahnya ada infrastruktur, dan ada kebijakan pemerintah. Untuk sumber daya manusia sendiri, itu adalah modal utama dari industri perangkat lunak. Hal ini merupakan suatu kelebihan utama dari IPL yang berperan untuk memberikan pasokan SDM yang mampu menggunakan komputer untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian di sana juga ada infrastruktur. Nah, infrastruktur utama dari IPL adalah sarana komputasi dan komunikasi. Dapat dikatakan juga bahwa sarana komputasi bukanlah masalah yang berarti bagi IPL. Kemudian yang terakhir di sana ada kebijakan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa IPL di Indonesia tidak akan berkembang pesat tanpa didukung dan tanpa ada bantuan dari pemerintah. Bersaing secara global dengan pemain kelas dunia yang sudah mapan dan berpengalaman
tentu akan sangat berarti bagi pemain yang bertumbuh. Jadi nantinya setelah adanya industri perangkat lunak, baru nantinya akan menghasilkan produk. Boleh di-next. Nah, untuk perkembangan industri perangkat lunak itu sendiri, yang pertama itu ada era pioner, dari tahun 1950 sampai 1963. Yang pertama, di sini, bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Kemudian yang kedua, penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin dan digunakan untuk tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Dan terakhir, pada era ini, perangkat lunak merupakan suatu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Dila atas penyampaian materinya. Untuk penyaji materi berikutnya yaitu Rosa Febrianti. Kepada Rosa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi perkembangan industri perangkat lunak. Nah, selanjutnya perkembangan industri perangkat lunak yaitu ada di era stabil atau pada tahun 1963 sampai 1980. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah cukup meluas dan banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Karena itu, perusahaan perangkat lunak mulai bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Dari ini, perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer dilakukan secara serempak atau multitasking. Selanjutnya, pada era ini juga, sebuah perangkat lunak dapat digunakan oleh banyak pengguna atau multi-user dengan secara cepat atau langsung, atau disebut juga dengan real time. Pada era ini, mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program pemproses dengan data yang diproses. Era selanjutnya yaitu ada era mikro, tahun 1980 sampai 1990. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Pada era ini juga perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal, dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Selain itu, automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Lalu yang terakhir yaitu ada di era modern, tahun 1990. Tingkat kecerdasan yang ditujukan oleh perangkat lunak pada era modern semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara, gambar, dan lain sebagainya. Ciri lain dari industri perangkat lunak di era modern ini yaitu perangkat lunak atau software terdapat pada hampir semua perangkat elektronik. Semua perangkat yang memiliki software dapat saling terhubung atau otomatisasi. Dan yang terakhir, pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Saudari Rosa Febrianti atas penyampaian materinya. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang metode pengembangan perangkat lunak, akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next? Nah, baik, untuk metode-metode ini,
kami akan memaparkan terdapat 6 metode. Yang pertama metode waterfall, kemudian metode Scrum, kemudian ada metode Agile, kemudian ada DevOps, kemudian metode RAD, dan yang terakhir ada metode prototype. Nah, boleh di next. Nah, baik, untuk metode yang pertama yaitu merupakan metode waterfall yang merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang tertua. Metode waterfall ini merupakan pendekatan SDLC yang paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding atau coding, terus testing atau verification, dan maintenance. Terus langkah demi langkah yang dilalui pada metode ini harus diselesaikan satu persatu. Jadi tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya selain tahap yang sebelumnya itu sudah selesai gitu. Dan tahap ini harus berjalan secara berurutan. Nah, maka disebut metodenya itu sebagai waterfall atau metode air terjun. Nah, tahapan-tahapan metode tersebut sesuai ya yang ada pada gambar itu menurut Ian Somerville pada tahun 2011 yang pertama itu ada tahap requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Nah, pada metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, di antaranya bisa diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Kemudian informasi yang diperoleh akan diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan penggunaan perangkat lunak atau software yang akan dikembangkan. Kemudian ada tahap yang selanjutnya, sistem dan software design, yaitu di mana informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap yang sebelumnya, requirement analysis, selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perencanaan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Kemudian ada tahap yang ketiga yaitu tentang untuk yang tahap ketiga yaitu implementation dan unit testing. Tahap implementation dan unit testing ini merupakan tahap yang merupakan tahap pemrograman pembuatan perangkat lunak itu dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Nah, di samping itu pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Kemudian ada integration dan system testing. Nah, untuk yang ini, tahap yang keempat ini, setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Kemudian ada yang terakhir, yaitu operasi dan maintenance. Yang kelima, ini merupakan tahap terakhir. Jadi perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaannya.
Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan ini meliputi perbaikan kesalahan, terus perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun untuk kelebihannya yaitu bisa dilihat ya, sistem rangkaiannya jelas, kemudian gambaran akhir yang jelas, serta baik dalam dokumentasi. Nah, kekurangannya yaitu tidak fleksibel, kemudian memakan waktu yang lama, dan yang terakhir potensi kenaikan biaya juga besar. Boleh deh next. Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode Scrum. Secara umum, Scrum ini merupakan berbagai kumpulan cara atau metode yang diterapkan guna memecahkan suatu masalah. Para pengembang sendiri menerapkan strategi pendekatan yang dikenal dengan sebagai Agile, yang mana nanti kita akan bahas ya mengenai metode Agile ini setelah Scrum, yang maknanya mengarah pada beberapa perangkat teknik dan praktik sesuai dengan nilai serta prinsipnya. Nah, untuk tahapan-tahapannya yang pertama yaitu product backlog, di mana tahapan yang pertama ini menjadi tanggung jawab product owner atau manager dari sebuah software yang akan dikembangkan. Secara sederhana, tahapan ini berisi daftar apa saja gitu yang harus tim pengembang lakukan sesuai dengan skala prioritas perusahaan. Perwakilan perusahaan bersama representasi stakeholder juga bertugas untuk terus menata ulang produk backlog. Hal ini karena kondisi pasar akan selalu berubah, sehingga apa yang tidak esensial dalam backlog juga harus dihilangkan. Nah, setelah tahap product backlog, ada tahap yang disebut sprint planning, dan pada tahap ini produk atau proyek atau yang dalam kasus ini kita sebut mungkin software teratas dalam produk backlog kemudian disusun kembali menjadi sprint backlog. Tugas lain yang dilakukan tim Scrum adalah menentukan bagaimana mereka akan menyelesaikan apa yang ada dalam sprint backlog. Kemudian ada yang tahap sprint. Setelah cara dan batas waktu pengerjaan ditentukan dalam tahap yang sebelumnya, tahapan metode Scrum selanjutnya itu kan sprint, di mana proses ini dilakukan melalui kegiatan daily Scrum yang disebut daily Scrum. Nah, daily Scrum tersebut merupakan saat di mana tim berkumpul dan bekerja untuk memastikan perkembangan software itu terus berjalan. Dalam proses ini juga dikenal adanya peran Scrum Master. Nah, umumnya tim yang terlibat dalam proses Scrum adalah sekelompok orang. Di antara orang-orang tersebut ada perwakilan yang berperan sebagai Scrum Master atau yang tadi telah disebutkan, di mana tugas Scrum Master ini adalah untuk membantu tim agar tetap fokus. Kemudian tahap selanjutnya yaitu sprint review. Tahap ini dalam proses ini produk atau software yang dikerjakan harus sudah selesai dan siap digunakan. Kemudian produk tersebut nanti akan direview kembali sesuai dengan nama tahap tersebut. Kemudian yang terakhir ada retrospective process, di mana Scrum adalah metode yang sifatnya berulang. Proses yang dilakukan perusahaan mulai dari pembuatan backlog hingga mereview diingat dan dilakukan kembali dalam proses Scrum project yang selanjutnya. Kemudian untuk kelebihan dari metode ini itu bisa menghemat biaya, kemudian membantu memonitor aktivitas dan meningkatkan produktivitas juga. Ada pula kekurangan dari metode ini
di mana proses identifikasi tugasnya itu yang cukup sulit serta ada kemungkinan gagal gitu karena pada proses ini diatur terlalu ketat gitu. Boleh di next. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu metode Agile. Nah, untuk metode ini merupakan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau disebut iterasi. Metode Agile ini atau Agile Development sering disebut sebagai framework karena di dalamnya memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nah, untuk setiap iterasi pada Agile juga berbeda-beda durasinya, tergantung project gitu atau tergantung software yang akan dikerjakan dan metode yang digunakan. Namun umumnya iterasi berjalan antara 1 sampai 4 minggu. Iterasi pada Agile fokus pada upaya pengembangan software yang cepat sesuai perubahan kebutuhan konsumen dengan melibatkan semua tim juga. Nah, untuk tahapannya langsung saja ya. Yang pertama yaitu tahap pertama perencanaan, di mana pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian tahap selanjutnya implementasi, yaitu bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Lalu tahap selanjutnya tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Kemudian ada tahap selanjutnya yaitu dokumentasi. Setelah proses yang sebelumnya dilakukan proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya nanti. Kemudian ada deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment pada tahap ini. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Jadi tidak ada perangkat lunak gitu yang 100% bebas dari bug. Ya, karena itu sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Ada pula untuk kelebihannya bisa dilihat ya. Yang pertama kualitas softwarenya jadi lebih baik, kemudian konsumen lebih dihargai dan puas, terus fleksibilitasnya tinggi, kemudian software cepat selesai dan pengembangan yang lebih terprediksi dengan menggunakan metode ini. Ada juga kekurangannya yaitu produk akhirnya yang kurang jelas dan bergantung pada komitmen tinggi tim serta dokumentasinya dalam metode ini kurang lengkap. Boleh di next? Nah, untuk prinsip-prinsip pada metode Agile ini ada sekitar 12 prinsip, yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan untuk memberikan software yang bagus, kemudian perubahan pada persyaratan harus diterima bahkan bila itu terjadi pada tahap akhir pengembangan. Terus ada yang ketiga, pelaku bisnis dan pengembang bekerja sama setiap hari dalam seluruh proyek. Keempat, ada penting untuk menyediakan lingkungan dan dukungan yang baik untuk memotivasi pengembang. Dan mungkin untuk selanjutnya bisa teman-teman baca ya untuk prinsip-prinsip yang selanjutnya di PPT. Boleh di next. Nah, mungkin sekian untuk pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Dwi Putri Kusuma. Kepada Dwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yusuf atas kesempatannya. Dilanjut untuk metode selanjutnya yaitu metode prototype. Metode prototype ini merupakan metode yang memicu pengembangan hanya membuat contoh resolusi
guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Nah, setelah sampel tersebut disepakati, maka pengembang baru akan membuat produk akhirnya. Di sana sudah ada tahapan dari metode prototype, yaitu yang pertama adanya pengumpulan kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena di dalamnya dianalisis dan diidentifikasi kebutuhan garis besar dari sistem. Karena setelah itu akan diketahui langkah apa yang akan dilaksanakan dan permasalahan apa yang akan dipecahkan. Selanjutnya yaitu langkah membangun prototipe. Langkah selanjutnya ini adalah langkah metode prototipe atau membangun prototipe yang berfokus pada penyajian pelanggan. Misalkan membuat input dan output hasil sistemnya. Selanjutnya, setelah prototipe tersebut dibuat, maka dilakukan evaluasi prototipe. Evaluasi prototipe ini bersifat wajib dilaksanakan karena ini adalah penentu keberhasilan dan proses yang sangat penting juga. Setelah prototipe sudah selesai dievaluasi, kita bisa lanjut ke menguji sistem. Setelah menguji sistem, kembali lagi dievaluasi sistemnya sebelum pada akhirnya sistem tersebut digunakan. Next slide. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari metode prototipe. Yang pertama, kelebihannya adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Selanjutnya, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Dan membuat klien juga mendapat gambaran awal dari prototipenya. Namun ada kekurangannya, yaitu yang pertama, pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Lalu pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana. Kekurangan yang selanjutnya adalah hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik. Selanjutnya, yaitu metode RAD. Metode RAD atau Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Nah, di sana terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam metode RAD ini. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan. Yang kedua adalah desain dari pengguna. Yang ketiga, pembangunan atau konstruksi, dan yang selanjutnya adalah peralihan dari sistem lama ke sistem baru. Kelebihan dari metode RAD ini, yang pertama, persyaratan aplikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Yang kedua, aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengguna, meminimalkan kemungkinan kesalahan dan hal buruk lainnya. Selanjutnya, waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efisien dan mempermudah proses integrasi. Adapun kekurangannya adalah membutuhkan tim dengan keterampilan teknis yang baik, membutuhkan kerjasama tim yang kuat, hanya cocok untuk proyek jangka pendek, hanya cocok untuk mengembangkan aplikasi secara modular atau fokus pada fitur untuk menjadikannya modul terpisah, dan sulit diimplementasikan untuk mengembangkan aplikasi besar. Di bawah ini ada gambar dari tahapan-tahapan. Yang pertama analisis dan quick design, lalu selanjutnya prototype cycles,
atau lingkaran prototype. Jadi membangun prototype dulu, selanjutnya dites dan development atau dibangun. Nah, untuk metode yang terakhir adalah metode DevOps. Metode DevOps ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, perencanaan atau plan. Pada tahapan ini akan dibuat manajemen penugasan dan jadwal dari pengembangannya. Selanjutnya, lanjut ke pembuatan kode. Pembuatan kode ini dikembangkan dan direview. Selain itu, akan digunakan juga tools untuk manajemen source code dan akan dilakukan penggabungan code atau code merging. Selanjutnya ada pengembangan atau build. Pada tahapan ini akan digunakan tools untuk integrasi sistem dan version control. Selanjutnya adalah tahap testing atau tahap pengujian, yaitu dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan testing tools yang akan membantu memberikan feedback untuk resiko dan performa sistemnya. Selanjutnya ada tahapan package. Pada tahapan ini akan dibuat artefak repository dan akan dikondisikan untuk pre-deployment. Selanjutnya ada peluncuran atau rilis. Pada tahapan ini akan dilakukan peluncuran sistem dengan fokus pada aspek change management, persetujuan peluncuran, dan otomatisasi peluncuran sistem. Selanjutnya ada tahap operasional, dan yang terakhir ada tahap kontrol atau tahap monitor, yang pada tahapan ini akan dilakukan monitoring untuk performa dari sistem, log, UX, dan manajemen insiden. Metode DevOps ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yang pertama, siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol resiko dan pemulihan yang lebih baik, dapat meningkatkan praktik keamanan. Lalu kekurangannya adalah penerapan metode ini harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, selanjutnya membutuhkan software engineering yang ahli, dan memerlukan kolaborasi yang kuat. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Dwi Putri Kusuma atas penyampaian materinya. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu ada Najwa Gafira Putri. Kepada Najwa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Terakhir, di sini kita akan bahas mengenai pengenalan dasar pengembangan perangkat lunak, atau yang biasa disebut dengan software development. Boleh di next? Pertama, di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Secara bahasa, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, software development itu adalah pengembangan sebuah perangkat lunak. Dan kalau secara istilah berarti proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Di dunia developer sendiri, istilah ini sering disebut dengan Software Development Life Cycle atau CDLC, yang dimana CDLC ini sendiri merupakan siklus hidup dari pengembangan software yang bertujuan sendiri untuk membangun sebuah sistem informasi yang direncanakan dengan baik agar memenuhi target produk yang akan dirilis. Next. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari software development, kita akan bahas tentang fungsi penggunaan software development yang kali ini akan lebih fokus pada tujuan penggunaan SDLC itu sendiri. Yang pertama, untuk membantu komunikasi antar tim developer dalam pengembangan aplikasi. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi atau setidaknya mengurangi terjadinya miscommunication antar tim. Karena komunikasi antar tim itu sangat dibutuhkan agar proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan terarah.
Kedua, fungsinya adalah untuk memberikan tujuan yang jelas mengenai input dan output dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak. Tampilan di sini sangat diperlukan untuk mengetahui peran dan tugas setiap tim serta membantu meningkatkan kepercayaan klien, yang mana hal itu sangatlah penting karena dapat meningkatkan kredibilitas serta kualitas dalam hal pengerjaan setiap proyek yang diberikan. Boleh di next? Baik, selanjutnya di sini terakhir ya, ada tahap-tahap dari Software Development Life Cycle atau CDLC. Tahap CDLC ini bersifat fleksibel dan setiap startup atau perusahaan tentunya memiliki sistem pengembangan perangkat lunak yang berbeda-beda. Kenapa? Karena untuk setiap startup atau perusahaan itu tentunya memiliki sistem pengembangan perangkat lunak yang berbeda-beda. Karena tahap software development ini sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan produk atau tampilan aplikasi yang sesuai dengan permintaan dari klien itu sendiri. Nah, untuk tahap-tahap yang ada di sini itu merupakan tahap-tahap yang biasa umumnya digunakan. Yang pertama ada tahap analisis atau analyze yang berfungsi untuk merencanakan rancangan untuk pembuatan software atau aplikasi. Kemudian setelah menganalisis ada desain, yaitu pengembangan akan merencanakan seluruh sistem dalam perencanaan alur algoritma. Next, yang ketiga di sini ada implementation atau implikasi yang berfungsi untuk merencanakan rancangan pembuatan software atau aplikasi. Yang keempat ada testing atau pengujian, yang dimana pengujian program dibuat untuk mencari berbagai kesalahan. Selanjutnya ada deployment atau perilisan. Setelah tadi diuji dan teruji baik gitu, software atau perangkat lunak telah berhasil dibuat dan siap untuk diserahkan pada klien. Dan terakhir ada maintenance atau perbaikan. Setelah diberikan pada klien dan kalau dari kliennya ada minta revisi, nah di sini dari klien itu bisa melakukan update versi atau penambahan fitur untuk mengatasi permasalahan yang klien tadi keluhkan. Seperti itu untuk dari pengenalan dasar pengembangan perangkat lunak atau software development. Bisa di next? Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Najwa Gafira Putri atas penyampaian materinya mengenai pengenalan dasar pengembangan perangkat lunak. Mungkin itu saja ya pemaparan materi dari kelompok kami, teman-teman, mengenai yang pertama pengembangan industri perangkat lunak, kemudian metode pengembangannya, dan terakhir pengenalan dasar pengembangan perangkat lunak. Saya harap materinya bermanfaat bagi kita semua. Serta mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.